pengantar manajemen. Sebagai pengantar manajemen, baru di yang pertemuan yang kedua, kita sudah membahas dasar-dasar daripada manajemen operasional. Ya, mengapa saya memperkenalkan di pertemuan pertama pengantar manajemen? Karena pada dasarnya manajemen operasi jasa ini tentu akan menggunakan fungsi-fungsi daripada manajemen yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu perencanaan atau planning, ya kan, organizing atau pengorganisasian, activating atau pengarahan, dan yang terakhir controlling atau pengendalian. Itulah nanti ya, dasarnya bagaimana kita bisa memanage atau mengelola aktivitas kegiatan jasa. Dan di pertemuan yang kedua kita sudah membahas dasar-dasar manajemen operasional. Tentu kita harus paham dulu lingkup daripada manajemen operasional itu sendiri, kan gitu ya. Dan di dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana mengelola aktivitas jasa. Ada materi yang akan kita sampaikan, ada 6. Kita mulai daripada pengertian jasa itu sendiri, baru kita mengenal dulu apa sih sektor daripada industri jasa. Baru materi yang ketiga kita coba memahami karakteristik jasa. Materi yang keempat, prinsip daripada manajemen jasa. Materi kelima yaitu faktor kesuksesan berkesinambungan dalam bisnis jasa. Artinya kira-kira apa saja faktor pendukung untuk mendukung kesuksesan dalam bisnis jasa yang berkelanjutan. Materi yang keenam yaitu isu-isu dari manajemen pelayanan atau manajemen jasa itu sendiri. Oke, kita mulai dari pengertian dulu, pengertian jasa. Sebagai pengertian dasar, jasa itu merupakan setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Ada kata tidak berwujud, gitu ya. Tentu kalau barang ada bentuk nyatanya, sementara jasa tidak ada bentuk nyata. Dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Kalau barang kan tentu ada perubahan, peralihan dari seseorang kepada orang lain ketika melakukan transaksi, sehingga beralihlah status kepemilikan. Sementara jasa tidak, gitu ya, tidak ada bentuk daripada peralihan atau perubahan status kepemilikan. Selanjutnya ada 2 pengertian yang saya sajikan dari beberapa pendapat para ahli yang kita kutip dari buku Hacksaver tahun 2000, yang mengartikan bahwa jasa atau servis sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Ada kata kegunaan psikologis berarti secara pribadi, secara psikologis dapat dirasakan, ya kan, sehingga mempengaruhi dari perilaku dan tindakan seseorang, gitu ya. Baru menurut Edward Dawson tahun 2005 mengartikan jasa atau pelayanan merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Selanjutnya definisi jasa atau pelayanan tergantung pada pendekatan atau cara pandang. Yaitu yang pertama, pendekatan pertama menekankan jasa sebagai kegiatan yang merupakan objek pertukaran. Nah, bisa dalam bentuk pertukaran informasi gitu ya, baru pertukaran perilaku atau tindakan. Yang kedua, pendekatan pelayanan yang dijelaskan sebagai pandangan terhadap penciptaan nilai. Ada nilai kepuasan gitu ya. Yang ketiga, pandangan yang lebih luas menyatakan adanya peran pelanggan dan penekanan pada nilai penggunaan jasa. Sehingga pelayanan merupakan kegiatan, proses, kinerja, interaksi, pengalaman, dan solusi terhadap berbagai permasalahan pelanggan. Itulah sebagai dasar kita mendefinisikan jasa. Materi yang kedua yaitu sektor industri jasa. Industri jasa di berbagai sektor terdiri atas yang pertama sektor pemerintah,
Ya, dapat kita lihat di sini dapat berupa pengadilan, pelayanan ketenagakerjaan, rumah sakit, lembaga pemberi pinjaman, militer, kepolisian, pemadam kebakaran, kantor pos, lembaga pembuat peraturan, dan sekolah-sekolah yang berada dalam bisnis jasa itu sendiri. Baru sektor yang kedua itu sektor nirlaba swasta. Ini meliputi museum, badan amal, gereja, perguruan tinggi, yayasan, dan rumah sakit yang berada dalam bisnis jasa. Yang ketiga, sektor bisnis, meliputi perusahaan penerbangan, bank, hotel, perusahaan asuransi, firma hukum, perusahaan konsultan manajemen, praktek kedokteran, perusahaan film, perusahaan perbaikan, dan sebagainya. Yang keempat, sektor produksi. Itu dapat berupa operator komputer, akuntan, karyawan, staf hukum. Arti kata produksi di sini berarti dia menghasilkan suatu jasa yang dapat bermanfaat kepada orang lain. Gitu ya. Seorang akuntan tentu akan memberikan jasa konsultasi ya kan kepada pihak lain, dan jasa akuntan itu juga bisa menghasilkan suatu produk dalam bentuk laporan keuangan, laporan akuntansi dan sebagainya. Sama seperti karyawan, tentu karyawan itu akan memberikan jasa dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran, ya kan, dalam bentuk waktu kepada perusahaan yang dia jalanin. Yang kelima, sektor eceran meliputi kasir, pegawai, tenaga penjualan, dan petugas layanan pelanggan yang kesemuanya memberikan jasa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya Segelhorn yang dikutip dalam buku Ciptono dan Chandra bahwa berdasarkan World Trade Organization (WTO) bahwa sektor jasa dapat dikelompokkan ke dalam 12 kategori utama. Dapat kita lihat di sini dari 12 kategori itu, yang pertama itu jasa finansial. Contohnya perbankan komersil, retail banking, kartu kredit, valuta asing. Kalau valuta asing ini pertukaran apa ya, mata uang. Dan manajemen portofolio. Ini seperti jasa konsultasi yang memberikan ketika kita berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, jasa komunikasi, meliputi jasa pos, telekomunikasi, kurir, transmisi data, news agensi, berita agensi berita ya, dan distribusi film. Yang ketiga, jasa transportasi itu seperti transportasi penumpang, transportasi barang, persewaan mobil, maupun operator tour atau guide tour. Yang keempat, jasa asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pensiun, asuransi properti, dan reasuransi. Yang kelima, jasa konstruksi seperti preparasi atau rehabilitasi, pembangunan, dan pemeliharaan gedung. Yang keenam, jasa pendidikan seperti sekolah, universitas, lembaga pelatihan, atau lembaga khusus. Yang ketujuh, jasa bisnis. Dapat kita lihat itu contohnya seperti sektor properti, persewaan peralatan, jasa profesional seperti akuntansi, hukum, periklanan, desain, konsultasi, komputer, surveying, rekayasa, catering, pengemasan, dan cleaning service. Yang kedelapan, jasa kesehatan seperti rumah sakit, konseling, penasihat atau advisory. Nah, ini penasihat ini memberikan jasa konsultasi di bidang tertentu ya, seperti contoh penasihat keuangan, ya kan, penasihat hukum. Baru psikiatris, pemeriksaan laboratorium dan tes kesehatan. Yang kesembilan, jasa perdagangan, seperti pedagang grosir, pedagang eceran maupun agen. Yang ke-10, jasa personal seperti salon kecantikan, konsultan, dan sebagainya. Artinya jasa personal itu memberikan jasa secara pribadi kepada pihak lain. Yang ke-11, jasa hotel dan restoran. Yang ke-12, jasa rekreasi dan kultural. Selanjutnya dapat kita lihat karakteristik jasa. Dalam bukunya Ciptono dan Chandra, secara umum ada 4 secara umum karakteristik jasa. Yang pertama, intangibility. Artinya jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak dapat dicium, tidak dapat didengar, atau tidak dapat diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Konsep intangibility ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan.
Yang kedua, jasa itu merupakan sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, tidak mudah dirumuskan, atau tidak mudah dipahami secara rohaniah. Karakteristik yang kedua yaitu heterogeneity, variability, inkonsistensi. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, artinya terdapat banyak variasi bentuk, banyak kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Dapat kita lihat lagi karakteristik jasa yang ketiga itu inspirability. Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, selanjutnya dijual, kemudian bisa dikonsumsi oleh konsumen. Itu kalau konteksnya dalam bentuk barang, gitu ya. Artinya barang itu harus diproduksi dulu. Sementara jasa itu dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Di sini saya coba berikan contoh di dalam praktik dokter, ya kan? Bahwasanya praktik dokter itu kan harus mempromosikan dulu jasanya dengan dia membuka kantor, ya, membuka kantor baru plang nama daripada praktik dokter itu. Baru ketika dia membuka itu ada konsumen yang ingin menggunakan jasanya. Baru jasa itulah baru bisa digunakan oleh konsumen tadi ketika sudah ada orang yang datang ke dokter itu. Yang karakteristik yang keempat, perishability. Artinya jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu mendatang, tidak dapat dijual kembali, atau tidak dapat dikembalikan. Di sini saya kasih contoh, kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau jam tertentu tanpa pasien di tempat praktik dokter umum akan berlalu begitu saja, atau hilang begitu saja karena tidak bisa disimpan. Artinya ketika praktek dokter sekarang buka hari ini, tapi tidak ada pasien, ya begitu saja, berlalu seperti itu aja jasanya. Selanjutnya, materi yang berikutnya itu prinsip manajemen jasa. Dapat kita lihat dari materi, Ciptono dalam bukunya menjelaskan bahwa manajemen jasa pada hakikatnya berfokus pada pemahaman atas cara-cara mengelola bisnis dalam konteks kompetisi atau persaingan jasa, di mana jasa dalam hal pengertian yang luas merupakan kunci sukses dalam memenangkan pelanggan. Maksud di sini bahwasanya bagaimana pihak-pihak yang menawarkan jasa itu berupaya untuk bersaing, berkompetisi dengan pihak lainnya untuk memberikan layanan jasa yang lebih unggul, yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Sehingga ketika kita memberikan layanan jasa yang terbaik, tentu akan menjadi keunggulan kompetitif bagi jasa yang kita berikan. Begitu ya. Selanjutnya, Grondos tahun 2000 dalam hal bukunya Ciptono itu menuliskan bahwa ada 4 elemen utama dari manajemen jasa. Dapat kita lihat yang pertama, pemahaman atas nilai-nilai yang didapatkan pelanggan melalui proses konsumsi atau penggunaan penawaran organisasi dan pemahaman atas kontribusi jasa atau layanan, baik secara terpisah maupun terintegrasi dengan informasi, barang fisik, atau bentuk-bentuk tangible lainnya terhadap nilai-nilai pelanggan, pemahaman atas persepsi pelanggan terhadap kualitas total dalam relasi pelanggan yang memfasilitasi nilai-nilai tersebut, dan dinamika persepsi pelanggan sepanjang waktu. Yang kedua, pemahaman atas kemampuan organisasi, meliputi sumber daya manusia, teknologi, sumber daya fisik, sistem, dan pelanggan, dalam hal menghasilkan dan menyampaikan nilai dan persepsi kualitas tersebut. Yang ketiga, pemahaman atas cara mengembangkan dan mengelola organisasi dalam rangka mewujudkan nilai dan persepsi kualitas yang diharapkan. Yang keempat, pengoperasian organisasi sedemikian rupa sehingga nilai dan persepsi kualitas yang diharapkan bisa diwujudkan dan tujuan semua pihak yang terlibat seperti organisasi, pelanggan, dan pihak lain dapat dicapai. Dengan hal demikian,
Maka manajemen jasa berfokus pada identifikasi nilai-nilai dan persepsi kualitas yang diharapkan pelanggan dalam kompetisi jasa, pemahaman atas proses penciptaan dan penyampaian nilai dan kualitas tersebut, serta pengelolaan sumber daya organisasi dalam rangka mewujudkan kriteria nilai berbasis jasa tersebut. Jadi pada intinya bahwasanya ketika kita memanage atau mengelola jasa, tentu kita bagaimana untuk bisa menghasilkan suatu nilai, suatu persepsi. Nilai tadi tentu nilai kepuasan yang bisa dirasakan oleh konsumen kita. Ketika nilai sudah ada tercipta nilai kepuasan, tentu persepsi dari konsumen yang merasakan jasa kita tadi bisa mendeskripsikan apa yang dirasakannya. Contoh, ketika kita berupaya memberikan jasa dengan menciptakan nilai kepuasan, tentu orang-orang atau konsumen yang sudah menerima jasa kita akan melukiskan atau mendeskripsikan atau menginformasikan bahwa mereka merasa puas atas jasa yang kita berikan, atau mereka merasa puas atas jasa yang mereka terima. Begitu ya, itulah persepsi, pandangan. Tentu persepsi antara satu orang dengan orang lain yang berbeda-beda, walaupun jasa yang mereka terima sama. Gitu ya, sama. Contoh gini, mahasiswa tentu masing-masing berbeda atas pelayanan yang diberikan pihak kampus kepada setiap mahasiswa. Padahal jasa pelayanannya sama gitu ya. Tetapi persepsinya berbeda-beda. Ada yang merasa puas mahasiswa, ada yang merasa tidak puas, ada yang merasa setengah puas, ya kan? Gitu ya. Itulah persepsi. Di materi sudah saya sampaikan di halaman 5, ini ada 6 prinsip utama daripada manajemen jasa. Kita coba lihat dulu. Elemen pertama itu profit equation dan logika bisnis. Ini bahwasannya prinsipnya itu persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa mempengaruhi laba. Artinya kalau usaha jasa tadi mampu memberikan nilai pelanggan yang baik, ya kan, memberikan jasa yang baik, tentu akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang mereka peroleh, gitu ya. Selanjutnya deskripsinya, keputusan menyangkut efisiensi eksternal dan efisiensi internal berbentuk kepuasan pelanggan dan produktivitas modal, serta tenaga kerja harus diintegrasikan secara total. Selanjutnya elemen yang kedua, wewenang pengambilan keputusan. Prinsipnya itu pengambilan keputusan harus didesentralisasikan sedekat mungkin pada titik kontak antara organisasi dan pelanggan. Ada kata didesentralisasi. Kalau sentralisasi itu artinya terpusat, ya kan? Terpusat artinya itu berada di kewenangan perusahaan. Sementara kalau kata desentralisasi berarti tidak terpusat. Berarti kepuasan itu, ya kan, keputusan itu berada di tangan unit bisnis tadi dengan konsumen atau pelanggan. Pelanggan tetap berperan di dalam hal pengambilan keputusan untuk memperbaiki kualitas-kualitas, gitu ya, untuk menjaga pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh unit bisnis jasa tadi. Deskripsinya, beberapa keputusan strategik penting harus dibuat secara terpusat. Kembali memang keputusan yang terpusat tadi berasal dari unit bisnis jasa tadi. Tetapi ada kalanya pandangan atau pendapat untuk memperbaiki keputusan-keputusan strategik ini bisa berasal dari pelanggan atau konsumen. Gitu ya. Struktur elemen berikutnya, struktur organisasi. Organisasi harus distrukturisasi dan difungsikan sedemikian rupa sehingga tujuan utamanya adalah memobilisasi, mengakomodir, ya, gitu ya, sumber daya dalam rangka mendukung operasi lini depan. Baru deskripsinya, kerap kali dibutuhkan struktur organisasi yang ramping tanpa jenjang manajerial yang tidak perlu. Artinya
Di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang pernah kita pelajari, itu yang struktur yang paling bawah itu manajemen lini pertama atau manajemen lini bawah, itu contohnya seperti manajer, pengawas, mandor, supervisor, itu manajemen lini bawah. Baru manajemen lini menengah itu seperti direktur, manajer-manajer di masing-masing divisi atau departemen, seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer SDM, manajer produksi. Baru di struktur yang paling atas itu dapat kita ketahui manajemen lini atas, itu seperti direktur utama, presiden direktur, komisaris, dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini, itu tidak dibutuhkan strukturnya, tidak dibutuhkan struktur yang begitu luas, ya kan? Tetapi dibutuhkan action, tindakan langsung, sehingga tidak membutuhkan struktur yang besar, jadi strukturnya kecil, ramping. Yang penting bagaimana bisa dia langsung melayani. Nah, contoh hal, kalau jasa praktek dokter, ya kan, jasa praktek dokter kan tidak perlu banyak struktur organisasi ya, tidak perlu dia butuh pengawas, tidak perlu dia manajer, tidak perlu dia direktur gitu ya, tetapi strukturnya ramping ya kan. Di dalam jasa praktek dokter strukturnya ya perawat yang di depan melayani atau customer service yang melayani di depan kantor jasa tadi, baru perawat yang melayani untuk membantu dokter tadi. Nah, jadi struktur ramping, itulah daripada pengertian struktur organisasi tadi. Tidak perlu banyak struktur organisasi di unit jasa. Tetapi bagaimana struktur yang ramping tadi bisa action langsung secara efektif gitu ya untuk melayani. Yang berikutnya fokus penyediaan. Manajer dan penyelia. Penyelia di sini seperti pengawas, ya, pengawas yang mengawasi berbagai aktivitas. Berfokus pada pemotivasian dan pendukungan para karyawan. Ada kalanya karyawan itu perlu dimotivasi sehingga karyawan itu bisa bersemangat, bisa antusias dalam melakukan pekerjaan sehingga akan memberikan kinerja yang baik. Dengan berkinerja yang baik tentu akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Baru deskripsinya, prosedur pengendalian legislatif ditekan seminimum mungkin, meskipun beberapa prosedur mungkin dibutuhkan. Yang berikutnya sistem imbalan. Sistem imbalan difokuskan pada upaya penciptaan kualitas sebagaimana diharapkan dan dipersepsikan pelanggan. Deskripsinya, semua elemen kualitas jasa yang relevan harus dipertimbangkan, meskipun tidak semuanya selalu bisa disatukan dalam sistem imbalan. Yang berikutnya fokus pengukuran kinerja, elemen berikutnya. Kepuasan pelanggan dan kualitas jasa harus menjadi fokus utama pengukuran prestasi. Tentulah di dalam industri jasa tentu nilai yang paling utama adalah kepuasan pelanggan. Ini sangat penting, sehingga industri jasa berlomba-lomba bagaimana memberikan jasa pelayanan terbaik, sehingga bisa mampu memberikan kepuasan pelanggan. Itu nilai yang utama di dalam industri jasa. Deskripsinya dalam rangka memantau produktivitas dan efisiensi internal. Kriteria pengukuran internal juga perlu diutamakan. Pernah yang kita singgung bahwasanya efisiensi itu berbicara tentang bagaimana kita menghemat biaya. Jadi efisiensi internal itu bagaimana kita menghemat biaya untuk kebutuhan operasional di dalam internal industri kita. Materi yang berikut di halaman 6 dapat kita lihat Pauline dalam bukunya si Aryani menjelaskan 6 prinsip manajemen jasa. Yang pertama, berfokus pada konsekuensi eksternal. Ada konsekuensi eksternal itu maksudnya konsekuensi yang diterima oleh konsumen. Konsekuensi itu tentu apa yang mereka rasakan, apa yang dirasakan oleh konsumen terhadap jasa yang diberikan oleh industri jasa tadi. Berfokus pada konsekuensi eksternal dari bisnis perusahaan berdasarkan pendapat bahwa kualitas yang dipersepsikan pelanggan mengendalikan profitabilitas.
Sama seperti yang dikatakan tadi, ketika konsumen merasa puas, tentu konsumen itu akan kembali lagi ke usaha tadi. Ketika banyak konsumennya, usaha tentu akan mendapatkan keuntungan, profitabilitas yang tinggi. Yang kedua, prinsip yang kedua, meskipun keputusan strategik mengenai misi dan konsep pelayanan perlu disentralisasikan, dan kenyataannya pelanggan membantu penyedia jasa dalam memberikan pelayanan, sehingga perlu desentralisasi dalam pengambilan keputusan yang dekat dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Ada kata desentralisasi, tadi sama-sama saya katakan itu desentralisasi tidak terpusat. Artinya dalam hal pengambilan keputusan di sini ada keterlibatan daripada pelanggan atau konsumen. Sementara kalau keputusan yang sentralisasi, keputusan yang terpusat, keputusan yang berasal dari perusahaan. Prinsip yang ketiga dalam usaha menjamin fleksibilitas dan kemungkinan mengadakan pemulihan dari kegagalan pelayanan. Kontak personil harus diberdayakan. Itu kontak personil berarti adanya kontak daripada konsumen gitu ya. Artinya bagaimana supaya usaha itu berkesinambungan, berkelanjutan, tentu kita harus ada kontak personnya dari konsumen kita. Itu dia. Yang keempat, manajemen dengan budaya pelayanan suportif. Mengganti supervisi dengan peraturan. Budaya pelayanan suportif itu budaya yang pelayan yang seimbang, yang berkeadilan, tidak pilih kasih, sama semuanya antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Yang kelima, sistem penghargaan harus merefleksikan beberapa pencapaian efisiensi internal. Prinsip yang keenam, efisiensi eksternal harus dinilai sepanjang mampu mencapai efisiensi internal. Selanjutnya, menurut Rine, dalam buku Aryani menyebutkan ada beberapa prinsip manajemen dalam perencanaan dan penentuan operasional industri jasa. Yang pertama, permintaan pelanggan menentukan sistem pelayanan. Permintaan pelanggan harus diidentifikasi, dipahami, dan diprediksi. Prinsip yang ketiga, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasi dipengaruhi oleh dan memberikan kontribusi pada proses manajemen permintaan. Prinsip yang keempat, manajemen permintaan merupakan kunci sistem penyampaian jasa. Prinsip yang kelima, dinamika lingkungan industri jasa eksternal harus diidentifikasi dan diantisipasi. Prinsip yang keenam, sistem manajemen permintaan bukan sistem kompleks dan bukan yang efektif. Esensi dari masalah manajemen permintaan diekspresikan sebagai ketiadaan persediaan untuk mengantisipasi penawaran dan permintaan. Strategi harus dikembangkan agar kapasitas produktif dan permintaan pelanggan diseimbangkan dalam waktu yang spesifik. Selanjutnya, materi yang berikutnya itu faktor kesuksesan berkesinambungan dalam industri jasa. Berry dalam buku Ciptono menuliskan 9 faktor dalam mendukung kesuksesan berkesinambungan dalam bisnis jasa. Faktor yang pertama, value driven leadership. Kesuksesan organisasional membutuhkan nilai-nilai organisasional yang mampu menginspirasi dan membantu setiap penyedia jasa dalam menumbuhkan komitmen dan motivasi untuk memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan. Nilai inti yang paling terkait dan berperan krusial dalam menciptakan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan organisasi yaitu kesempurnaan atau keunggulan, excellence, inovasi, respect atau tanggap. Jadi dalam industri jasa itu perlu respon yang lebih cepat, ya, tanggap terhadap keluhan konsumen, tanggap terhadap apa yang dibutuhkan konsumen. Baru kesenangan, joy. Di dalam industri jasa itu fasilitas yang kita sampaikan, yang kita berikan, ya kan, harus bisa menciptakan kesenangan bagi konsumen. Jadi di dalam praktek dokter itu tadi, apa kira-kira fasilitas atau peralatan yang bisa kita berikan ketika konsumen sedang
mengantri, mereka tidak merasa jenuh, ya kan, tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Apa kira-kira fasilitas yang bisa kita berikan sehingga bisa menciptakan nilai kesenangan bagi konsumen, gitu. Yang selanjutnya kerjasama tim atau teamwork, laba sosial dan integritas. Nilai-nilai yang kuat tergantung pada pemimpin yang kuat. Memang leadership atau kepemimpinan merupakan faktor penting di dalam kesuksesan suatu organisasi. Yang kedua, strategic focus. Sistem nilai yang jelas memfasilitasi pengembangan strategi inti dalam rangka menciptakan nilai pelanggan. Fokus strategik menginspirasi inovasi dan memberikan panduan jelas mengenai apa yang perlu diubah dan apa yang tidak akan diubah. Yang ketiga, executional excellence. Pelanggan tidak mengalami strategi, namun mereka mengalami implementasi nyata strategi, misalnya produk total. Betapapun baiknya suatu strategi tidak akan ada gunanya bila tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Kunci utama implementasi strategi adalah kemampuan organisasi dalam mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang unggul, karena mereka yang melaksanakan jasa organisasi dan dalam banyak kasus mereka merefleksikan dan mempresentasikan jasa perusahaan. Intinya bahwasanya sumber daya manusia yang kita pekerjakan di dalam industri jasa itu akan memberikan kontribusi yang paling utama, karena karyawan yang kita pekerjakan merupakan pelaksana, ya kan, eksekusi yang paling utama di dalam memberikan jasa. Jadi kita harus bisa memilih, menempatkan personel atau karyawan yang bisa memberikan layanan jasa yang terbaik, kan gitu ya. Makanya untuk industri jasa yang paling utama itu dia bagaimana karyawan itu memberikan layanan jasa seperti senyuman yang baik gitu ya, menyapa dengan baik, bisa merespon konsumen dengan cepat, dengan tanggap begitu. Itu sangat penting dalam industri jasa. Tetapi kalau karyawan yang memiliki karakter yang tertutup, ya kan, susah bergaul, susah berkomunikasi, ya tentu sangat sulit dipekerjakan di dalam industri jasa, ya kan. Bagaimana bisa dia memberikan informasi, bagaimana dia bisa memberikan jasa yang baik sementara dia tidak komunikatif, sifatnya tertutup, ini dia tidak mudah bergaul, ya kan, itu sangat sulit. Yang keempat, control of destiny. Perusahaan jasa unggul mengendalikan nasibnya sendiri melalui sejumlah cara, di antaranya menaikkan standar keunggulan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan pengembangan produk atau diferensiasi, kompetitif dan loyalitas pelanggan, berekspansi dan berkembang dalam batas-batas kapabilitas organisasi, berfokus pada nilai-nilai yang dibutuhkan para pelanggan sasaran, dan merealisasikannya melalui inovasi dan investasi terus-menerus. Bertindak layaknya perusahaan swasta, misalnya berinvestasi demi kekuatan organisasi jangka panjang dalam bisnis bersangkutan, melayani semua kelompok pihak yang berkepentingan, dan bukan sekadar memuaskan kepentingan pemegang saham besar, dan menekankan laba sosial selain laba elektronik, dan mengendalikan proses yang secara langsung mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas dan nilai. Yang kelima, trust-based relationship. Trust atau kepercayaan mencerminkan keyakinan bahwa pihak lain mampu akan menemukan setiap janji eksplisit dan implisitnya. Trust terbentuk sebagai hasil dari persepsi terhadap kinerja masa lalu, penilaian terhadap kompetensi pihak lain atau kemampuan memenuhi janji, dan fairness atau kesediaan untuk memenuhi janji. Trust merupakan fondasi bagi terbentuknya komitmen dan relasi berkesinambungan serta terkait masa depan organisasi, misalnya karyawan masa depan, pelanggan masa depan, mitra bisnis masa depan, dan kesuksesan masa depan. Yang keenam, investment in employee success. Perusahaan jasa unggul berinvestasi dalam menarik, menumbuh kembangkan, dan mempertahankan karyawan-karyawan bertalenta yang memiliki nilai-nilai selaras dengan nilai organisasi.
Keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan dibentuk terus-menerus melalui praktik manajemen SDM yang konsisten dengan nilai inti organisasi. Yang ketujuh, acting small. Berarti purposely treating customer personally. Hal ini sangat penting dalam bisnis jasa dikarenakan jasa pada hakikatnya adalah kinerja yang disampaikan oleh sumber daya manusia dan pelanggan berinteraksi dengan karyawan yang melayaninya. Interaksi seperti ini memberikan peluang besar bagi organisasi jasa untuk mempersonalisasikan dan mengcustomize pengalaman jasa setiap pelanggan. Yang kedelapan, brand cultivation. Merek yang kuat sangat penting bagi perusahaan jasa karena bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap jasa yang sifatnya intangible. Merek kuat memudahkan pelanggan jasa dalam memahami apa yang mereka beli dan menekan persepsi pelanggan terhadap berbagai macam risiko, seperti risiko psikologis, risiko finansial, risiko fungsional, risiko fisik, risiko sosial, dan sebagainya. Selain itu, merek jasa berperan strategi dalam mengkomunikasikan esensi jasa, mendiferensiasikan jasa dan organisasi jasa, membentuk kepribadian unik, dan menciptakan ikatan emosional antara pelanggan dan perusahaan. Dan terakhir yang kesembilan, generosity, merefleksikan komitmen sosial organisasi. Kinerja sosial dan kinerja finansial organisasi saling berkaitan erat dan mempengaruhi satu sama lain. Generosity harus diprioritaskan pada aspek kebutuhan sosial yang paling penting bagi komunitas organisasi dan diintegralkan dengan kepentingan dan kompetensi organisasi. Selanjutnya, isu-isu manajemen pelayanan dapat kita lihat berupa desain jasa, pembelian jasa, internasionalisasi jasa, serta kualitas, produktivitas, dan profitabilitas jasa. Ini nanti secara bertahap akan kita bahas. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai desain jasa, gitu ya. Tetapi sudah saya perkenalkan di sini apa kira-kira isu-isu yang terkait di dalam manajemen pelayanan jasa. Desain jasa dapat kita lihat di sini mencakup kegiatan untuk menjelaskan dan mendetailkan jasa atau pelayanan, sistem pelayanan, dan proses penyampaian jasa. Saya rasa itu saja singkatnya daripada materi kita. Ya, mungkin kita bisa lebih lanjut nanti berdiskusi untuk membahas apa yang kurang paham dari mahasiswa. Oke, kita berikan waktu untuk diskusi. Saya, Pak. Iya, silakan, Dek. Apa yang mau kita diskusikan, Dek? Saya mau bertanya, Pak, yang pada halaman ke-6, Pak.